Dan saat ku menyalakan saklar lampu, kulihat samar-samar sesosok wanita sedang menjilati darah yang tercecer dengan lidahnya yang menjulur panjang. Dan kulihat ada sesosok anak kecil berkepala botak yang terlihat tubuhnya basah kuyup yang sedang tertelungkup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Balik lagi ke channel ini, channel yang akan membawakan cerita pengalaman-pengalaman horor. Dan buat kalian yang punya pengalaman horor, silahkan tuh dikirim ceritanya ke email yang sudah kita sediakan atau DM ke IG Kowi Manap untuk diupload di channel ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini dan dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Dan di video kali ini semua nama sudah disamarkan untuk kepentingan privasi. Oke, langsung saja cerita horor dimulai. Setelah melewati kurang lebih 1,5 tahun, aku ngekos di daerah Teluk Gong. Akhirnya, aku memutuskan untuk pindah kosan di daerah Gajah Mada, Jakarta Pusat. Hal itu memang telah aku persiapkan dari jauh-jauh hari, mengingat waktu kerjaku yang semakin lama semakin tidak beraturan pembagian shiftnya. Jarak yang menurutku lumayan jauh antara kos dan tempatku bekerja. Dan karena menghindari hal yang tidak diinginkan saat aku pulang malam, membuat aku memilih untuk stay di kos tempatnya Amel, namun berbeda kamar. Di hari Selasa, aku sengaja mengambil shift pagi dan pulang sekitar pukul 4 sore. Dan segera aku mengemas barang-barang untuk pindahan dibantu sahabatku Amel yang memang kebetulan saat itu ia sedang tidak bekerja. Singkat cerita, pukul 8 malam aku baru selesai pindahan dan berbenah kamar yang tepat di sebelah kamarnya si Amel. Di sela-sela waktu itu, aku beristirahat karena sudah lelah sehabis bersih-bersih kamar dan memindahkan barang. Amel kemudian membuka sebuah percakapan. Gua kan udah bantuin lu nih pindahan. Sekarang gantian, gua mau curhat ya. Gua bingung mau cerita ke siapa lagi. Ya, selain sama lu. Ucapnya sembari menyulut sebatang rokok. Aku dengan cepat menjawab ucapannya dengan pertanyaanku. Lu mau curhat tentang apa emang? Apa tentang si Jordi? Amel langsung mengangguk dan meniupkan asap rokok yang telah ia hisap dalam-dalam. Tapi ini beda. Gue bukan mau ceritain si Jordi. Gue mau jujur dulu ya sebelumnya sama lo. Kalau gue itu pernah mengaborsi kandungan pas sama si Jordi. Nah, sekarang gue baru ngeh. Pas udah jalan keempat, gue kok udah gak datang bulan. Pengakuan dari Amel sontak saja membuatku menganga. Seriusan lo? Lagian gue heran deh sama lo. Kalau lo hamil, kenapa lo gak merit aja sama si Jordi? Kan kemarin lo bilang sempat direstuin. Jawabku agak memburu. Ya, Jelas karena perangai si Jordinya yang kasar, membuat gue trauma dan membuat gue gak yakin sama dia. Dan kemarin hubungan gue juga sama dia belum direstuin juga. Akhirnya kita berdua sepakat buat menggugurkan kandungan itu di salah satu klinik ilegal. Nah, sekarang gue stres nih.
gue udah positif hamil. Mana si Jordi juga masih belum stabil kondisinya. Dan pas gue cek ke klinik aborsi tersebut, ternyata udah nggak beroperasi lagi. Sumpah deh, gue beneran stres nih Fit. Aku menyarankan si Amel untuk ia lebih baik menikah dengan si Jordi dan tidak menambah dosa menggugurkan kandungan lagi. Apalagi Amel sudah melakukan tindakan aborsi sebelumnya. Pasti itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan si Amel sendiri. Entah bagaimana aku memberi masukan yang baik kepada si Amel. Namun, ia tetap saja bersikukuh untuk menggugurkan kandungannya tersebut. Terserah lu deh, kalau lu emang mau begitu. Cuma gua nggak akan mau anterin lu ke tempat aborsi. Ucapku agak kesal dan Amel tidak berucap apa-apa. Tatapannya kosong dan tak hentinya menghisap rokok miliknya. Keesokan harinya, sekitar pukul 3 sore, saat aku mau bersiap-siap pulang dari shift pagi, handphoneku berdering. Lalu kulihat Amel menelpon. Di seberang sana, ku dengar suara Amel yang merintih-rintih meminta pertolongan. Fit, tolong Fit. Gue lemes banget sekarang. Gue pendarahan di kos. Mendengar hal itu, segera aku meninggalkan tempat kerjaku dan langsung menuju ke tempatnya si Amel. Baru saja aku membuka pintu kamarnya, tercium bau amis darah dan banyaknya darah yang berceceran di lantai. Aku menjerit-jerit meminta tolong Mas Januri, si penjaga kosan, untuk menggotong tubuh si Amel dan segera memberhentikan bajai yang kebetulan lewat saat itu. Di dalam kendaraan roda 3 itu, aku berkali-kali menggoyangkan tubuh si Amel yang sudah dingin dan pucat. Sesampainya di rumah sakit, dengan sigap perawat dan dokter di IGD langsung memberi pertolongan pertama untuk Amel. Beruntung saja, Amel yang terlalu banyak mengeluarkan darah dan perlu donor darah yang bergolongan darah A+. Kebetulan sama dengan golongan darah yang kumiliki, hingga ia tidak perlu menunggu lama untuk mencari transfusi darah. Dokter pun sempat berbicara kepadaku. Jika telat sebentar saja untuk dibawa ke rumah sakit, mungkin nyawanya sudah tidak tertolong. Namun, naas, bayi yang dikandungnya sudah tidak bisa diselamatkan. Di dalam hatiku sebenarnya ada rasa kesal yang berkecamuk. Duh, bego banget si Amel. Udah gue bilangin masih juga batu nih orang. Aku mencoba menelpon bibi dan keluarga Amel yang kebetulan sempat aku simpan di kontak ponselku untuk memberitahu keadaan Amel di Jakarta. Setelah ku dengar mereka akan bergegas ke Jakarta dan ketika Amel telah sadar, langsung saja aku pamit pulang ke kosan. Amel yang masih lemah keadaannya hanya mengangguk dan menitikan air mata. Ia berkali-kali meminta maaf karena telah banyak merepotkanku. Tak terasa, waktu aku menunggu Amel di rumah sakit, saat kulihat jam di tangan, sudah pukul 10:30 malam. Karena sudah larut malam, segera saja aku memesan ojek online supaya cepat sampai di kos. Tetapi baru saja aku menaiki ojek tersebut, ada bau anyir darah yang menyengat di penciumanku sampai sempat aku mau muntah. Mbak nggak apa-apa, tanya si ojek online. Enggak Mas, enggak apa-apa. Mungkin saya hanya masuk angin. Ojek itu kemudian melajukan kendaraannya dan tiba-tiba pandanganku melihat ke sebuah pohon besar. Saat aku menoleh ke arah pohon itu, aku melihat sekelebatan bayangan putih yang bersembunyi di balik pohon. Setelah ku amati, ternyata yang aku lihat adalah sesosok kuntilanak yang sedang membawa seperti bayi, namun tubuh bayi tersebut hancur dan berdarah-darah.
Seketika langsung aku memeluk tukang ojek tersebut. Nggak apa-apa, dia menang banyak daripada terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Setibanya di pintu gerbang kos, aku sudah kalang kabut ketakutan melihat sosok yang menyeramkan. Segera berlari menuju kamarku di lantai 2, tetapi sialnya pintu itu terkunci dan tak aku temukan kunci kos di tasku. Aduh, kunci kos pasti ketinggalan di tempat kerja. Karena tadi buru-buru balik. Aku kembali menanyakan kepada Mas Januri. Barangkali ia memiliki cadangan dari kamar kosku. Tetapi tidak ada. Karena aku sudah benar-benar lelah, ada terlintas di pikiranku untuk menginap semalam di kamarnya Amel yang tidak terkunci. Cekrek. Pintu Amel kubuka. Baru setengahnya saja terbuka, aku disambut dengan bau anyir darah. Dan saat ku menyalakan saklar lampu, kulihat samar-samar sesosok wanita sedang menjilati darah yang tercecer dengan lidahnya yang menjulur panjang. Wanita itu kemudian berdiri tepat di hadapanku. Dan ya, aku ingat dia adalah sesosok kuntilanak yang tadi aku lihat di jalan. Beberapa detik rasanya tubuh ini mematung melihat penampakan menyeramkan. Hingga ketika sosok kuntilanak menghilang dan aku langsung membaca-baca doa sebisaku. Enggak, pasti itu gue lagi halu. Gue halu. Begini, gue halu. Aku sadar, jika aku takut, maka setan-setan malah semakin senang menggodaku. Oke Fitri, lu kuat dan berani. Ayo sekarang bersih-bersih darah dulu yang berceceran, terus lu mandi dan tidur. Cerocosku dalam hati. Aku sempat memutar lagu yang ada di YouTube sembari mengepel lantai. Saat posisi tubuhku sedang agak membungkuk untuk mengepel lantai yang berada di kolong tempat tidur, otomatis pandanganku melihat ke dalam kolong kasur tersebut. Dan kulihat ada sesosok anak kecil berkepala botak yang terlihat tubuhnya basah kuyup yang sedang tertelungkup. Aku sudah tidak bisa menahan rasa takut, hanya bisa menjerit dengan satu tarikan nafas. Hingga berhasil membuat orang-orang di kos berlari keluar. Mbak, kenapa? Aku hanya menangis dan menunjuk ke arah kolong tempat tidur. Salah seorang di antara mereka mengecek ke dalam kolong dan tidak ditemukan apa-apa yang baru saja kulihat. Malahan hanya seekor kecoa yang sudah mati dan mengering. Aduh mbak, kalau takut kecoa nggak perlu sampai lebay teriaknya. Kita sampai kebangun dikirain ada apa. Jawab penghuni kos perempuan ketus yang kamarnya tepat berseberangan dengan kamar Amel. Maaf, tapi yang saya lihat bukan bangkai kecoa. Tadi yang saya lihat. Belum selesai aku menjelaskan, mereka semua perlahan membubarkan diri berlalu ke kamar kosnya masing-masing. Aku hanya tertunduk malu di kamar Amel. Kulihat sekeliling kamar memang seperti tidak terjadi apapun. Gua hari ini kenapa sih? Kok jadi kayak orang kurang? Mungkin gua cuma kecapean kali karena seharian kerja terus lanjut nemenin Amel di rumah sakit. Batinku sambil menyulut sebatang rokok. Samar-samar kini terdengar suara tertawa anak kecil di kamar mandi Amel sambil bermain air. Ampun dek, ampun. Mbak capek, kasih nafas dikit dek. Ucapku kemudian sambil Mengubah lagu yang ada di YouTube menjadi ceramah. Nafasku kian memburu saat masih saja jelas ku dengar suara tertawa anak kecil itu bermain di kamar mandi. Sebelum gua cek kamar, gua kencengin dulu nih tausiahnya, biar otak sama hati gue tenang.
Ingat Fit, jangan takut sama setan, pokoknya jangan. Ucapku kemudian berbicara tidak jelas untuk menghibur diri sendiri karena sudah benar-benar panik. Saat perlahan-lahan ku berjalan mengendap-endap ke kamar mandi dan membuka pintu, ternyata kosong. Tanpa pikir panjang, aku langsung saja merebahkan diriku dan berlindung di bawah selimut. Sekitar 15 menit berada di bawah selimut, tiba-tiba ada perasaan yang sangat aneh. Aduh, pengap gini lama-lama di bawah selimut. Mana agak-agak bau kecut. Pasti karena efek gue belum mandi nih. Gerutuku sambil membuka kembali selimut yang sedari tadi aku kerubungi. Sesekali aku memberanikan diri celingak-celinguk ke kiri dan ke kanan untuk memastikan keadaan aman dari penampakan. Kayaknya aman nih kalau gue mandi. Gak kuat risih gini, badan jadi lengket. Bak, seperti mereka bisa mendengar apa yang sedang kupikirkan. Sekelebat bayangan anak kecil berlari di hadapanku dan menembus tembok. Mungkin karena sudah dibuat kesal dan capek yang melebihi rasa takutku. Dan aku akhirnya beranjak ke kamar mandi dan segera mandi. Sesudah aku mandi, kulihat ada beberapa chat dari sahabatku Amel. Ia menanyakan aku apakah aku sudah tidur atau belum. Daripada aku membalas chatnya, aku memutuskan untuk langsung menelpon balik Amel. Yah, pikirku sekalian menanyakan keadaan Amel. Amel berkata jika dirinya masih agak terasa lemas, namun matanya enggan terpejam. Di sela-sela pembicaraanku dengan Amel, aku tiba-tiba mendengar ada suara sayup-sayup memanggil-manggil kata mama dengan lirih. Kok gue denger suara anak kecil ini ya Mel? Di kamar lu gak ada anak kecil kan? Tanyaku kepada Amel. Amel langsung membantah pertanyaanku. Ia berkata jika kamarnya hanya ia dan seorang ibu-ibu yang berusia sekitar 40 tahun yang sedang dirawat. Aku pun tidak ingin meneruskan kembali pertanyaanku tentang anak kecil itu. Aku berusaha untuk berpikiran jika itu hanya salah dengar saja. Entah berapa lama aku berbincang dengan Amel sampai akhirnya aku tertidur. Di dalam tidurku, kini aku bermimpi bertemu dengan dua orang anak. Yang pertama kira-kira anak laki-laki berusia 6 tahun dan dia sedang menggendong bayi yang lucu berjenis kelamin perempuan. Anak kecil itu tidak berucap kata apa-apa selain kata Tolong mama. Saat aku peluk tubuhnya, ternyata sekujur tubuhnya dingin dan basah. Terakhir, si anak lelaki itu memegang erat tangan kananku dan wajahnya seolah memelas berkata, Tolong mama. Seketika aku terbangun dari mimpi dan saat kulihat sudah pukul jam 10 siang. Untung saja hari itu adalah hari off-ku. Hampir saja aku dibuat jantungan karena merasa sudah sangat terlambat untuk pergi ke tempat kerja. Aku kemudian berpikiran untuk menjenguk Amel di rumah sakit dan membawakannya makanan. Sehabis itu aku akan kembali ke tempat kerja untuk mengambil kunci kosku yang tertinggal di sana. Sesampainya di rumah sakit, aku melihat ada raut bahagia di wajah Amel karena aku menyempatkan diri untuk menemaninya. Seperti biasa, obrolan basa-basi kami mulai. Sampai pada akhirnya aku menanyakan sesuatu kepada Amel. Mel, lu jujur sama gue. Lu sebenarnya udah berapa kali aborsi? Ia diam seketika dan menggelengkan kepalanya. Tetapi aku yang belum menyerah kemudian terus mencecar Amel untuk berkata jujur. Oke, gue jujur sama lo sekarang. Jawab Amel agak sedikit membentak. Total,
Gua aborsi udah 3 kali sama yang terakhir. Awalnya sekitar 7 atau 6 tahun yang lalu. Yang jelas waktu itu gua hamil karena diperkosa sama teman-teman cowok gua. Gua yang malu akhirnya mutusin buat menggugurkan kandungan. Pas sekitar 3 bulan. Yang kedua sama si Jordi itu 3 atau 2 tahun yang lalu. Pokoknya pas jalan 4 bulan usia kandungan gua. Nah yang ketiga ini mungkin sekitar 2 bulanan. Terus sekarang lu mau ngehakimin gua, Fit? Tanya agak sedikit ngegas. Santai dong, gua kan cuma nanya. Lagian gue gak berhak menghakimi semua kesalahan lu. Gua bukan Tuhan. Lalu aku menceritakan kejadian semalam yang janggal aku alami kepada Amel. Terserah sih lu mau percaya atau enggak. Cuma kemarin gue itu kayak diganggu sama hantu. Hantu anak kecil dan penampakan kuntilanak. Yang anak kecil ada di bawah kolong tempat tidur lu. Terus sampai ke bawah mimpi deh. Mendengar semua cerita lengkapku tentang hantu anak kecil itu, Amel tiba-tiba menangis. Ia berkata jika sebenarnya sering merasa terteror dengan hantu janin aborsi. Namun ia mencoba untuk tidak memikirkannya. Iya, gue tahu itu semua salah gue. Gue udah jahat banget membunuh calon anak gue. Yang pertama dan kedua gue bunuh di klinik aborsi. Dan yang ketiga ini gue bunuh dengan obat penggugur kandungan yang gue beli dari online shop. Aku tahu mungkin berat bagi Amel untuk menghadapi kenyataan ini. Tak berselang lama, keluarga Amel dari kampung sudah datang. Segera aku pamit untuk ke mall tempatku bekerja untuk mengambil kunci kosku yang tertinggal. Saat aku berjalan melewati stand baju anak, aku tiba-tiba teringat akan mimpiku dijumpai sosok 2 anak kecil. Akhirnya aku memutuskan untuk membeli 1 setel pakaian pria dan kain bayi. Entah, aku pun tidak mengerti mengapa aku bisa sampai membelinya. Tetapi satu hal yang pasti, aku mempercayai jika jiwa anak itu masih ada di sekitar mamanya, yaitu Amel. Ketika aku kembali lagi ke kosan, aku membuka kamar Amel yang kini sudah kubersihkan dan aku rapikan. Baju anak yang sudah aku belikan aku simpan di dalam lemari Amel. Aku duduk diam dan mengumandangkan doa untuk para jiwa bayi itu. Nak, ini tante bawain kamu baju. Kamu jangan basah-basahan lagi. Baik-baik ya nak di alam kamu. Jangan mengganggu Mama Amel. Malahan kamu harus mendampingi Mama Amel. Ucapku sambil beranjak keluar. Namun, saat aku mau menutup pintu kamar Amel, ada desiran angin kuat di sekitar tengkukku yang membuatku merinding. Aku yang siang itu tiba-tiba merasa ngantuk, seketika merebahkan badanku di atas kasur yang nyaman tanpa memikirkan hal-hal yang di luar nalar kembali. Dan di saat tidur siang, aku kembali diberikan mimpi. Mimpi itu jelas anak Amel yang kulihat sekilas kemarin. Kini ia tersenyum kepadaku. Tubuhnya tak lagi basah dan mengenakan pakaian yang baru saja aku berikan. Sang kakak kemudian berkata, Terima kasih tante sudah mendoakan aku, sudah menolong aku dan adik. Sekarang izinin kami buat membantu tante ya. ucapnya sambil tertawa-tawa kecil penuh rasa sukacita. Nah, setelah mimpi itu, memang aku tidak pernah diberikan mimpi lagi. Namun, anehnya, dari hari ke hari, penjualan kosmetik di standku melonjak drastis. Otomatis saja aku langsung dinaikkan menjadi supervisor stand dan banyak mendapatkan bonus dari hasil kerja kerasku selama sebulan terakhir. Di waktu yang lain, saat awal aku berkenalan dan berpacaran dengan Marcel, aku diajak Marcel untuk berkenalan dengan salah seorang sahabatnya yang ternyata ia memiliki kemampuan indigo. Saat itu kami sedang asik berkumpul dan sahabatnya yang sebut saja namanya Bang Dery
Bang Dery ini tiba-tiba membuka percakapan yang membuatku merinding. Fit, kamu ada yang ngikutin tuh anak kecil sambil gendong bayi. Dia ngeliatin kamu dengan tatapan kosong. Apa kamu tahu itu siapa? Aku yang tercekat kemudian menelan ludah. Aku bertanya kepada Bang Dery bagaimana ciri anak tersebut. Bang Dery kemudian menjelaskan secara detail ciri-ciri anak yang ia lihat. Ternyata itu adalah hantu janin aborsi dari Amel yang masih mengikutiku. Ia menjelaskan bisa jadi kini ia disebut bayi bajang. Bayi bajang adalah bayi korban aborsi yang memang biasanya dicari untuk pesugihan. Namun dalam kasus ini arwah bayi aborsi itu murni mengikutiku karena rasa terima kasihnya yang besar. Karena aku sudah mendoakannya dan memberikannya pakaian. Bang Dery pun menambahkan jika hantu janin aborsi itu tidak perlu diusir karena mendatangkan rezeki. Perbanyaklah doa kepada Allah untuk meminta perlindungan dan agar bayi bajang ini perlahan-lahan bisa kembali ke alamnya. Dari pernyataan Bang Dery, kini aku kembali mengingat. Setelah aku memberikan pakaian kepada hantu janin tersebut, seketika karir dan pendapatanku melonjak drastis. Mungkin inilah jawaban mengapa di bulan-bulan kemarin aku merasa dipermudah dalam urusan keuangan dan karir. Tetapi dengan adanya hantu bayi aborsi itu tidak akan menjadikan aku musyrik kepada Allah, karena sesungguhnya Allah lah yang maha pemberi dan maha kaya. Dan Allah sudah menaikkan derajatku. Gimana guys ceritanya? Merinding gak tuh? Terima kasih buat sang penulis malam karena telah mengizinkan ceritanya untuk dibawakan di channel ini. Ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang terjadi pada video ini. Oke, buat kalian jangan lupa makan dan tetap selalu jaga kesehatan. Oke, sampai bertemu di video-video selanjutnya.